It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life. Lazy, 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 lazy. Jadi hari ini aku sedang menjalankan tugas UAS, yaitu UAS dari Bapak Warsiman selaku dosen pengampu. Dan sebelumnya perkenalin, nama aku Lali Kurniasari. Jadi hari ini aku ingin melihat tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Malang. Nah, tepatnya sekarang aku lagi berada di Candi Badut. Oke, kita akan melihat bagaimana sih Candi Badut itu. Langsung aja ikutin perjalanan aku. It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life. I got dirty, 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 dirty. It's my life. I want shopping, 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 shopping. It's my life. Money, money, money. Oke teman-teman, ketika kalian telah memasuki Candi Badut, hal pertama yang saya lihat adalah batu-batuan yang dijajar rapi. Ini tergolong banyak ya, karena dari pucuk hingga pucuk ini hanya bebatuan saja yang terlihat. Nah, batuan ini mungkin merupakan pugaran dari Candi Badut untuk perbaikan. Nah, ini untuk penampakan Candi Badut sendiri. Candi Badut ini merupakan candi yang berada di Kota Malang, tepatnya di kawasan Tidar, di bagian barat Kota Malang. Nah, secara administrasi Candi Badut ini terletak di Kelurahan Karangbesuki, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Gak hanya di sebagian kanan saja, tapi sebagian kiri juga ada seperti batuan tadi. Nah, ini salah satu contohnya. Saya menduga ini merupakan patung ya, patung seperti hewan itu. Namun mengalami kerusakan hingga akhirnya diletakkan sejajar di bagian depan candi seperti ini. Dan tidak hanya itu, tapi di bagian batuan tadi ya, kita bisa melihat relief di sini. Nah, semakin saya yakin bahwa batuan ini merupakan bagian dari candi setelah kita melewati pugaran ya. Baik. Nah, untuk keadaannya sendiri di Candi Badut ini sangat asri teman-teman, sangat sejuk dan juga tentunya bersih. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan menuju tengah candi. Kita akan melihat bagaimana sih Candi Badut itu terlihat dari dekat. Saya berkunjung ke Candi Badut sekitar pukul 11 siang dan itu tidak menutup kemungkinan memang di sini panasnya terasa ya teman-teman, walau ada pohon-pohon yang menunjang agar suasana menjadi rindang dan tenang, tapi tetap ini sedikit panas, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus melihat bagian dalam candi. Oke teman-teman, untuk ini Candi Badut merupakan candi peninggalan Hindu ya. Dan untuk kepercayaan Hindu sendiri, bagian dalam candi itu digunakan sebagai tempat penghormatan orang yang telah meninggal serta pemakaman raja. Nah, kita bisa melihat di bagian dalam ini terdapat 4 tempat ya. 4 tempat itu terdapat seperti kendi dan berisi dupa. Mungkin ini untuk berdoanya ya, dan tepat di tengah tadi ada seperti lebih jelas untuk berdoanya. Oke teman-teman, kita keluar dari bagian dalam, kita menuju sekitar candi. Nah, ini ada tulisan yang sepertinya ini bukan tulisan zaman lama ya ini teman-teman. Oke, kita bisa melihat untuk bagian terluarnya. Ini ada seperti relief yang kita lihat di bawah tadi. Ini juga ada bagian-bagian candi yang sepertinya sudah rusak seperti itu. Nah, ini untuk bagian relief-reliefnya terlihat jelas di sini. Oke, dan ini ada salah satu arca Dewi Durga. Di bawah ada penjelasannya, nanti kita akan lebih mengulik lagi ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, tadi kita telah melihat arca Dewi Durga, namun di sebelah sini tidak ada. Tapi tidak apa-apa, kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Kita bisa melihat seperti tadi ada relief tetap ada. Tapi di sini juga ada lagi penulisan kata yang sepertinya ini sengaja ditulis oleh warga yang atau mungkin wisatawan yang sudah berkunjung
di Candi Badut sebelumnya. Seperti ini. Ini merupakan perusakan ya kalau menurut saya, karena situs-situs sejarah seperti ini harusnya dijaga teman-teman. Oke. Nah, tadi kita telah melihat bagian-bagian batu-batuan yang di awal. Nah, ternyata di bagian samping candi ini juga masih ada bagian-bagian seperti tubuh candi yang mungkin ini adalah hasil pemugaran ya. Oke, kita berlanjut. Ini merupakan siluet penampakan Candi Badut yang sangat indah. Oke. Nah, ini tadi seperti yang telah saya jelaskan, di sini ada penjelasan terkait arca-arca. Nah, seharusnya itu di bagian-bagian luar candi, dinding-dinding candi itu ada tempat untuk arca-arca tersendiri. Namun yang saya lihat tadi hanya arca Durga. Oke, teman-teman, kita berlanjut melihat sekeliling Candi Badut yang sangat indah dan tentunya asri, masih sangat asri, kental sekali asrinya di sini. Diperkirakan Candi Badut ini telah berusia lebih dari 1400 tahun teman-teman. Bahkan ya ini diyakini sebagai peninggalan dari Prabu Gajayana, yaitu penguasa dari kerajaan Kajuruan ya, sebagaimana termaktub dalam prasasti Dinoyo pada tahun 760 Masehi. Dan inilah pemandangan yang indah jika kalian datang ke Candi Badut. Saya rekomendasikan untuk waktunya lebih pagi daripada saya ya teman-teman ya. Mungkin sekitar pukul 9. Dan kalian bisa merasakan udara yang lebih sejuk lagi. Oke, kita akan berlanjut. Nah, ini untuk bagian yang saya jelaskan tadi ya, arca-arca yang tidak ada. Tapi di sini ada penjelasannya kok teman-teman. Penjelasan dari masing-masing arca yang seharusnya ada di situ. Nah, kebetulan di sini merupakan arca dari Ganesha yang seharusnya ada ya, dan arca Durga. Nah, arca Durga tadi ada di sini. Kita tadi sudah melihat, namun untuk bagian kepalanya mungkin mengalami kerusakan sehingga kita tidak bisa melihat. Kembali pada wajah saya, tadi sudah kita nampakkan beberapa tempat-tempat ya, tempat-tempat atau sudut-sudut di Candi Badut ini, dan kita sudah mengetahui beberapa sisi-sisi. Mungkin ada beberapa arca yang tidak ada. Ini saya tidak tahu di mana arca itu disimpan ya. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan menuju mana ya? Baik, dan akhirnya saya memutuskan melanjutkan perjalanan menuju bagian sebelah kiri di halaman candi. Nah, ini teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan lagi. Ini penjelasan terkait dengan arca-arca yang seharusnya ada di sebelah kanan dan kiri bagian depan candi. Ketika kita memasuki, ini merupakan sosok penjaganya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke tempat yang ingin saya jelaskan. Ini merupakan sebuah apa ini? Terlihat lebih pemugarannya terlihat ini. Seperti hasil dari mungkin ini penggalian zaman dahulu ya teman-teman ya. Luas sekali. Tapi ini bukan kolam. Oke, kita berlanjut. Ini kita akan menampakkan bagian dari penjaga candi di bagian dalam yang seharusnya ada, tapi tidak ada di sini. Tidak apa-apa. Nah, ini di belakang dan kiri candi ya. Candi Badut. Nah, ini Candi Badut itu dari asal mulanya tuh di mana ya? Kalau di sebelah sini yang ditemukan gitu Pak. Yang pertama kali menemukan. Kalau pertama kali ditemukan dicatat keberadaannya itu tahun 1921 oleh Maureen Bleecker seorang peneliti yang pada waktu itu mencatat sebagai raja di Malang. Kalau terkait dengan candinya sendiri Pak, tadi kan kita sudah berputar-putar mengelilingi candi, namun ada penjelasan itu Pak, kayak di sebelah sini harusnya ada arca, tapi ada beberapa yang tidak ada. Itu apakah memang ada perbaikan atau bagaimana ya Pak? Waktu ditemukan itu jadi arca yang selain yang ada yang satu itu memang sudah ada. Jadi waktu ditemukan berarti
puncak arca itu sudah hilang atau sudah terjarah. Oh, terjarah. Kalau untuk bagian batu-batu yang ada di sekeliling candi itu Itu merupakan salah satu dari bagian kecil dari reruntuhan candi induk dan mungkin juga dari 3 candi Purwana. tadi kami juga sempat melihat di dalam candi kan ya Pak. Itu di bagian atasnya itu sudah ada besi-besi seperti itu. Itu apakah dari zaman dahulu atau itu juga pembaruan Pak? Hasil pemugaran dari Belanda. Jadi pada waktu ditemukan itu merupakan gundukan ya, bukit gitu. Di situ tumbuh pohon-pohon yang sangat besar. Akhirnya seorang ahli purbakala dari India didatangkan untuk menindaklanjuti penemuan tersebut. Pada waktu 1925 sampai 1926 itu direstorasi oleh BDN. Oh, berarti setelah ditemukan langsung dilakukan pembaharuan seperti itu ya Pak ya? Penggalian lalu dikembalikan. Tapi karena batu ini banyak yang hilang maka dikembalikan keadaannya. Dan pada waktu itu masih belum seperti ini. Jadi untuk pemugaran yang pertama 1925 sampai 1926 tadi itu menyelesaikan sebagian. Sedangkan yang di bawah ini juga masih keliling sana, banyak yang masih kurang. Jadi terus ada pemugaran yang kedua tahun 1990 sampai 1993 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Purbakala dari Mojokerto. Jadi tahun 1990 sampai 1993 itu menghasilkan seperti itu. Berarti berkala ya Pak ya prosesnya? Ya istilahnya memang setelah 93 ini nanti mungkin ya tidak ada pemugaran lagi karena batunya banyak yang hilang. Tapi kalau memang pemerintah berani untuk membangun lagi walaupun itu ada pengalihan yang tidak asli, bisa-bisa saja. Kalau untuk bagian sebelah sana itu apakah itu memang buat kolam atau apa ya Pak? Itu salah satu fondasi dari Candi Perwara yang saya katakan. Jadi di situ ada 3 Candi Perwara berjejer, itu salah satu fondasinya. Tapi seperti yang tadi kata Bapak ada yang kayak dijarah atau ingin ditemukan jadinya seperti itu. Terus banyak yang hilang dan yang diambil orang. Saya juga dengan Bapak siapa sebelumnya? Jadi Bapak Jayadi. Terima kasih sebelumnya Pak karena sudah membantu kami dalam proses pembuatan video. Dan itulah tadi yang telah kita saksikan seputar dengan Candi Badut. Oke teman-teman, buat kalian yang pengen banget ke Candi Badut, tiket masuknya sukarela sekali. Jadi kalian bisa bayar berapapun yang kalian inginkan. Dan pesan dari saya, jangan sampai kalian merusak peninggalan dari sejarah ataupun kalian berkunjung dengan menggunakan niat buruk atau kata-kata yang tidak baik. Tetap jaga dan lestarikan peninggalan sejarah yang ada di kota kalian. Jangan sampai kalian rusak karena itu merupakan bukti sejarah yang nyata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.